Om Awigenamastu Namasidam Om Swastiastu Om Anubadra Karatau Yantu Wiswata Tabe salamat linguna late salam sujud karenem malempang Dharma Gita menyajikan sloka bersumber dari Pustaka Suci Manawa Dharma Sastra Caturdasa Adiaya Sloka 52 dengan topik Prajna kecerdasan. Pratiagnim Suryam Ca Prati Somodaka Dwijana Pratigam Pratiwatam Ca Pradanya Wanasiati Mehata. Artinya, kecerdasan orang yang kencing menghadap api, matahari, bulan, dalam air sungai, menghadap Brahmana, sapi, atau arah angin akan sirna. Sedharma yang berbahagia, para dharmika, para sajana, para budiman, budiwati yang berbahagia, para pandita dan para pinandita yang berbahagia, para susilawan, susilawati, para acarya, para nayaka, para suputra, para suputri, para adhyapaka dan para adhyapika, para mahasiswa yang berbahagia, sedharma sekalian, pariku samandiae, semeton sami sedulur kabeh. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Atala Langit, Ide Sang Hyang Widiwase, Nining Batara, Dewata Siwae, Gusti Pangeran, Tuang Matua, serta berdoa kadapan pitara-pitari, betara-betari, dewata-dewati, leluhur sami yang merageni skala, yang beragetasu, Nini Dangyang, yang perapa, semoga kita sekalian sedharma dimanapun berada selalu dianugerahi keselamatan, kerayuan, kesehatan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian, hidup rukun, hidup saling bertoleransi, sehingga kita selalu dalam keadaan aman dan nyaman,
Sedharma yang berbahagia. Pradnya itu bermakna kecerdasan. Kecerdasan itu adalah penting, kecerdasan itu adalah mulia, kecerdasan itu adalah hal yang memang didambakan oleh setiap sedharma. Kecerdasan itu adalah menjadi panutan, kecerdasan itu adalah hal-hal yang positif. Kecerdasan itu adalah hal yang memang menjadi panutan di antara sekian sedharma yang ada di jagat raya ini. Sedharma yang berbahagia memaknai sloka tadi dengan topik pradnya atau kecerdasan. Kecerdasan ini mesti didasari dengan susila, perilaku yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang positif, subha karma. Intinya bahwa kecerdasan itu diupayakan dengan tata krama etika, sopan santun, perilaku yang mulia luhur. Di dalam hidup bersama dalam masyarakat banyak hal yang kita jumpai bahwa kecerdasan itu juga menjadi contoh panutan yang positif dalam beretika, dalam berperilaku, berbuat yang benar, terhormat. Dengan menyimak daripada sajian Dharma Gita sloka tadi, di dalam sumber tadi dinyatakan dengan jelas bahwa kecerdasan itu dari orang manapun, bahwa kecerdasan itu akan bisa sirna, bisa hilang tatkala salah satu contoh orang yang cerdas melakukan perbuatan perilaku yang tidak santun, sopan, seperti halnya dia suatu ketika melakukan kencing menghadap api, kencing menghadap matahari, kencing menghadap bulan, kencing dalam air sungai, kencing di hadapan Dwija atau Brahmana orang suci, kencing berhadapan dengan sapi, kencing juga berhadapan dengan arah angin. Semua perilaku, perbuatan, tindak tanduk, serta tata krama dari orang yang cerdas seperti itu dinyatakan bahwa kecerdasannya akan menjadi sirna. Ini sebagai satu tatanan, norma, aturan, serta bagaimana tertib hidup dalam hidup keseharian. Hal seperti itu mesti diperhatikan. Sederhana sekali bahwa orang yang kencing, kalau seandainya dia sembarangan melakukan perilaku walaupun hanya kencing, tetapi tidak pada tempatnya dan di mana dia berada, posisinya di mana, bagaimana dia mesti menahan. Walaupun keinginan kencing itu sangat mendesak, namun demikian ini berarti bagaimanapun kecerdasan itu, orang itu sangat cerdas, cerdasnya luar biasa, sangat intelek, tetapi tetap memperhatikan tata krama, etika, tata susila, perilaku yang baik. Itu artinya bahwa kencing itu tidak bisa di sembarang tempat. Kencing ini perlu dipertimbangkan, tidak boleh dilakukan sekendak hati. Ingat tata tertib, sopan santun, etika, tata susila, yang tentu juga mengindahkan lingkungan, memperhatikan lingkungan, memperhatikan dan menghormati lingkungan. Mungkin itu di sungai supaya air tidak tercemar, mungkin itu di hadapan orang suci atau Dwija. Itu adalah perilaku yang tidak sopan. Berhadapan dengan matahari,
Matahari itulah yang surya kita hormati, yang surya memberikan kekuatan energi pada kita. Dan yang lain-lain sebagaimana disebutkan tadi, bahwa perilaku seseorang bagaimanapun cerdasnya atau pradnya, sangat cerdas bahu pradnya, namun demikian berperilaku itu tetap dipertimbangkan tata krama, situasi, norma, aturan yang berlaku, tata tertib yang berlaku, sopan santun yang berlaku, bahwa tidak sembarangan melakukan perbuatan kencing. Kelihatannya sederhana tetapi itu melanggar sopan santun, tata krama, etika yang berlaku di seputar di mana kita berada. Ini artinya kecerdasan itu memang mesti ditempatkan secara baik. Kalau dipertimbangkan dengan cerdas, dengan baik, maka dipilihlah tempat yang layak, yang cocok. Paling tidak kita ada di seputar tempat dekat toilet, kita pergi ke toilet dan tempat yang memang wajar untuk kencing. Saudara sekalian, demikian makna sloka dengan topik pradnya, kecerdasan. Cerdas itu mulia, penting, rahayu, luhur, dan terpuji. Tetapi kalau seandainya perilakunya tidak bisa menempatkan diri pada saat kencing di sembarang tempat, itu akan sirnalah kecerdasan itu. Sekali lagi, pradnya itu akan sirna, kecerdasan itu akan sirna. Demikian saudara sekalian, semoga sajian Dharma Gita dengan topik pradnya, kecerdasan, bisa menjadi tuntunan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Saudara sekalian, terakhir mari kita akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Sahe. Rahayu, Rahayu, Rahayu.